Doa kita ditujukan kepada Allah Bapa atau kepada Yesua. Ini sangat penting supaya doa kita tidak salah alamat. Di dalam Lukas 11 ayat 1, 2 dan seterusnya, Yesua mengajarkan doa Bapa kami. Jadi kalau Anda baca di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesua mengajarkan untuk berdoa kepada Allah Bapanya, bukan berdoa kepada Yesua. Artinya bahwa Yesua menghormati eksistensi keberadaan Allah Bapanya. Sehingga doa kita tidak salah alamat. Yesua tidak pernah mengajarkan kita berdoa kepada Yesua. Tidak. Yesua mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah Bapanya. Di dalam Yohanes 16 ayat 26, Yesua ajarkan supaya kita berdoa kepada Allah Bapa. Dan Yesua katakan begini, aku tidak memintanya kepada Bapa. Di ayat 27, karena Bapa mengasihi kamu. Jadi kita tidak berdoa kepada Yesua, nanti Yesua yang meminta kepada Bapa. Tidak. Kita berdoa saja langsung kepada Bapa. Ada ayat yang tertulis begini. Berdoalah kepada Bapa, berdoa kepada Bapa, dan Bapa itu akan memberikannya di dalam nama Yesua. Ini sangat penting. Kenapa doa kita langsung kepada Bapa, tetapi Bapa akan memberikan itu di dalam nama Yesua. Artinya nama Yesua ini sangat penting. Kenapa? Karena di dalam nama Yesua mengandung arti nama Bapa. Yesua artinya nama Bapa Yahweh adalah keselamatan. Jadi keselamatan itu bersumber dari Allah Bapa, bukan dari Yesua. Yesua hanya diutus untuk melakukan misi keselamatan. Jadi saya ulangi, di dalam Yohanes 16 ayat 26, Yesua ajarkan berdoalah kepada Bapa. Dan Yesua katakan, aku tidak memintanya kepada Bapa, karena Bapa mengasihi kamu. Jadi kita berdoa langsung kepada Bapa. Dan di ayat lain dikatakan, dan Bapa akan memberikan itu di dalam nama Yesua. Kenapa? Karena nama Yesua mengandung arti nama Bapa adalah keselamatan. Itu terdapat dalam Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Dan di ayat seterusnya, Yesua bilang, aku telah memberitahukan namamu Bapa kepada mereka. Dan nama Bapa yang engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa diberikan kepada Yesua. Dan Yesua katakan, selama aku bersama dengan murid-muridku, aku memelihara mereka di dalam namamu Bapa yang engkau berikan kepadaku. Jadi doa, ingat, doa jangan ditujukan kepada Yesua. Ini ajaran Yesua. Anda melanggarnya, Anda anti Kristus, anti ajaran Yesua. Yesua katakan berdoalah kepada Bapa, dan aku mengatakan aku tidak memintanya kepada Bapa, karena Bapa mengasihi kamu. Jadi kalau kita berdoa kepada Yesua, nanti Yesua yang akan minta kepada Bapa. Ini melanggar ajaran Yesua. Dan ini ajaran, kalau kita berdoa kepada Yesua, ini anti Kristus, anti ajaran Yesua. Anda baca itu, terdapat dalam Yohanes 16 ayat 26, 27, Lukas 11 ayat 12, dan banyak lagi. Yesua tidak pernah mengajarkan untuk berdoa kepadanya. Jadi ada satu peristiwa yang sangat kontroversi. Kontroversinya begini. Stefanus ketika dilempari dengan batu, Stefanus berdoa kepada Yesua. Artinya kalau berdoa kepada Yesua, Yesua akan meminta lagi kepada Bapa. Dan hal ini bertentangan dengan Yohanes 16 ayat 26. Aku tidak meminta kepada Bapa, berdoalah kepada Bapa. Karena aku tidak meminta kepada Bapa, artinya jangan melalui saya, langsung kepada Bapa. Nanti Bapa akan memberikan itu di dalam namaku. Dalam nama Yesua itu mengandung nama Bapa. Hati-hati, saya ingatkan sekali lagi. Saya hanya orang berdosa, tetapi rindu sekali mempelajari kebenaran-kebenaran yang sebenarnya untuk ibadah dan penyembahan. Saya katakan begini, hati-hati. Jangan salah alamat doa Anda. Jangan salah alamat penyembahan Anda. Jangan salah alamat ibadah Anda. Karena Yesua katakan,
kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Tetapi kami, Yesua dan para murid, kami menyembah yang kami kenal. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Terdapat dalam Yohanes 4 ayat 22. Anda bisa nonton video saya di channel YouTube berjudul Manusia Durhaka. Adalah manusia yang menyangkal eksistensi keberadaan Allah Bapa. Karena Yesua sebagai anak tidak pernah menyangkal eksistensi keberadaan Allah Bapanya. Bahkan Yesua adalah anak yang berbakti kepada Allah Bapa sejak dari surga. Hingga di dunia dan kembali ke surga dan akan datang kembali. Saya jelaskan rentetan ayatnya dalam Yohanes 5 ayat 19, 20 dan 26. Yesua menceritakan kehidupan pradunianya. Ini berkaitan dengan Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Di mana Yesua, Bapa memiliki Yesua yang pertama kali diciptakan dari zaman purbakala. Pada waktu Allah Bapa meletakkan dasar bumi, Yesua ada di sana, hadir. Bahkan Bapa mengajak dia dalam penciptaan, dan di ayat 30, Amsal 8 ayat 30 dikatakan, Yesua adalah anak kesayangan. Inilah kemuliaan yang Yesua miliki sebelum dunia ada, yaitu sebagai putra mahkota, belum menjadi raja. Ingat ya, karena Allah Bapa itu adalah raja di atas segala raja, bukan Yesua. Yesua adalah putra mahkota dari sorga, belum dilantik. Perhatikan, saya jelaskan ini ya. Seperti yang saya katakan di dalam Yohanes 5 ayat 19, 20 dan 26, dikatakan begini. Yesua katakan, aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri jika aku tidak melihat Bapa mengerjakan. Di ayat selanjutnya, aku melihat Yesua belajar bagaimana Bapa membangkitkan orang mati. Ini kuasa di akhir zaman yang Yesua katakan, aku akan membangkitkan orang-orang yang dikehendakinya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya dalam Yohanes 5 ayat 20-an, Yesua belajar tentang penghakiman yang adil. Ini kuasa yang diberikan kepada Yesua untuk menghakimi. Penghakimannya yang adil melalui firman perkataannya. Kemudian di ayat 26, Yesua katakan, seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian diberikan hidup kepada anak. Jadi Yesua tidak dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak memberikan kehidupan kepada Yesua. Jadi saya ulangi, Yohanes 5 ayat 19, 20 dan 26 itu adalah ceritanya Yesua tentang kehidupan pradunia di sorga. Nah, ketika Yesua datang ke bumi, Yesua mengatakan banyak hal tentang dirinya. Dan mengatakan tentang keterbatasan kuasanya. Yesua katakan bahwa waktu kedatangannya tidak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu, Yesua sebagai anak manusia tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Dan di ayat sebelumnya dikatakan, langit dan bumi bisa berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan yang mana? Yang tadi tentang kedatangan Yesua. Yesua tidak tahu. Sehingga Yesua mengatakan di dalam ayat lainnya, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu, dari si jahat. Jadi Yesua mengatakan tidak punya kuasa lebih mengetahui hal itu. Kalau ada ayat yang membantah ayat ini, artinya ada ayat kontroversi. Saudaraku, saya mau katakan, jangan percaya. Ada di dalam Matius atau Lukas ya, 28 ayat 18. Dikatakan begini. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Saya mau tanya, segala kuasa yang mana? Waktu kedatangan saja tidak. Kalau kuasa membangkitkan orang mati, ya, Yesua diberikan. Kalau kuasa menghakimi, penghakiman yang adil di akhir zaman, pada hari penghakiman, ya, Yesua diberikan. Tetapi Yesua pernah mengaku kepada ibu Zebedeus bahwa untuk duduk di kiri dan kanannya Yesua, aku tidak berhak memberikan. Hanya Bapa yang berhak memberikan. Dan waktu kedatangannya Yesua tidak tahu. Itu kuasa itu tidak diberikan. Mengapa saya katakan ini? Karena Yesua katakan, langit dan bumi bisa berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi ada ayat-ayat dalam Alkitab yang kontroversi.
Dan hati-hati, bisa jadi Anda berada di ayat-ayat yang kontroversi itu yang salah. Sehingga Anda setia di dalam kekeliruan, ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang kontroversi yang benar. Sehingga Anda sudah berada di dalam kebenaran. Mengidentifikasikan tentang Yesua. Ada yang mengatakan bahwa Yesua adalah Tuhan. Ini sangat keliru. Karena di dalam Lukas 10 ayat 21, Yesua berdoa begini. Aku bersyukur kepadamu Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Yesua bukan Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesua pernah bertanya kepada Petrus, menurut engkau aku ini siapa? Dan Petrus jawab dengan benar. Walaupun teman-temannya menjawab salah, tetapi Petrus menjawab yang benar. Petrus katakan begini, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Karena Petrus menjawab yang benar, Yesua katakan begini, bukan engkau yang mengatakan itu, bukan pula manusia, bukan pula Yesua, tetapi Bapa yang menyatakan itu kepadamu. Maka Yesua berikan kepadanya kunci kerajaan sorga. Yesua katakan begini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kefa. Kenapa? Karena jawabannya benar. Coba kalau Kefa jawab, engkau Allah Bapa yang hidup. Yesua tidak akan memberikan kunci kerajaan sorga. Jadi kunci kerajaan sorga di dalam jemaat di bumi ini, yaitu mengakui Yesua adalah Mesias, anak Allah yang hidup, memiliki Allah Bapa yang hidup. Penyembah Allah Bapa Yahweh yang hidup. Saya mau katakan, jangan disesatkan oleh ajaran-ajaran gembala upahan atau pengajar-pengajar bayaran yang tidak bertanggung jawab atas perkataan Yesua. Yesua tidak pernah mengajar untuk berdoa kepada Yesua. Tetapi di dalam berbagai ajaran Yesua katakan beginilah kamu harus berdoa. Bapa kami yang di sorga. Berdoa itu ditujukan kepada Allah Bapa, bukan kepada Yesua. Coba lihat ya, Yohanes 16 ayat 26. Yesua katakan, berdoalah kepada Bapa. Aku tidak memintanya kepada Bapa. Di ayat 27, karena Bapa mengasihi kamu. Jadi kita berdoa kepada Allah Bapa. Karena Bapa mengasihi kita. Nanti Bapa akan memberikannya di dalam nama Yesua. Mengapa di dalam nama Yesua? Karena nama Yesua mengandung arti nama Bapa di dalamnya. Artinya Allah Bapa Yahweh adalah keselamatan. Itu terdapat dalam Yohanes 17 ayat 11, 12 dan seterusnya pada ayat terakhir. Yesus katakan, aku telah memberitahukan namamu Bapa kepada mereka, supaya mereka satu di dalam kita dan kita satu di dalam mereka. Di dalam Lukas 11 ayat 1-2, Yesus mengajarkan untuk berdoa kepada Allah Bapa. Anda bisa cek, kaji, uji semuanya. Yesua tidak pernah mengajarkan untuk berdoa kepadanya. Karena kalau kita berdoa kepada Yesua, akan bertentangan dengan Yohanes 16 ayat 26. Bahwa kita berdoa kepada Yesua, Yesua yang akan minta kepada Bapa. Padahal Yesua katakan berdoa kepada Bapa, aku tidak memintanya kepada Bapa karena Bapa mengasihi kamu. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Yesua, Yesua akan meminta itu kepada Bapa. Ini salah ajaran ini. Kita harus berdoa kepada Bapa, nanti Bapa akan berikan di dalam nama Yesua. Bukan berdoa kepada Yesua. Ini sangat keliru. Nonton video di channel YouTube saya yang berjudul tentang manusia durhaka. Manusia durhaka adalah manusia yang menyangkal eksistensi keberadaan Allah Bapanya Yesua. Karena dari sorga Yesua tidak menyangkal Allah Bapanya. Yesua sebagai anak kesayangan. Di bumi, Yesua tidak menyangkal Allah Bapanya. Pada waktu akan ke sorga, Yesua tidak menyangkal Allah Bapanya. Yesua katakan begini, jika kamu mengasihi aku akan pergi kepada Bapa. Bapa lebih besar daripada aku. Ini terdapat dalam Yohanes 14 ayat 28. Dan ketika Yesua berada di sorga, Yesua katakan dalam Wahyu 3 ayat 2. Yesua katakan, barang siapa menang, mereka akan duduk bersamaku di tahtaku, seperti aku duduk bersama dengan Bapa di tahtanya. Artinya Yesua tidak menyangkal.
eksistensi keberadaan Allah Bapanya ketika Yesua berada di sorga dan menyatakan wahyu ini kepada Yohanes Pembaptis. Bahkan, saudara, ketika Yesua datang kedua kali, Yesua tidak menyangkal Allah Bapanya, karena Yesua katakan sebab anak manusia akan datang di dalam kemuliaan Bapanya. Jadi sekali lagi saya katakan hati-hati. Jangan salah alamat doa kita. Jangan salah alamat penyembahan kita. Jangan salah alamat ibadah kita. Kita hanya menyembah kepada Allah Bapa saja. YHWH Tuhan langit dan bumi. Dan bukan menyembah atau berdoa kepada Yesua. Ini ajaran Yesua. Jika Anda melakukan lain dari yang Yesua katakan, Anda adalah antikristus. Anti ajaran Yesua. Saya katakan lagi hati-hati dengan ajaran-ajaran 3-in-1 yang menyesatkan. Semua ajaran 3-in-1 ini adalah ajaran untuk mengaburkan identitas keberadaan Allah Bapa Yesua. Ini ajaran manusia durhaka. Ajaran 3-in-1 itu adalah ajaran manusia durhaka yang mengaburkan identitas Allah Bapanya Yesua. Nonton video-video saya di channel YouTube saya atas nama Daniel Ben Abraham, dan sudah saya posting juga di postingan FB, akan membuka wawasan kerohanian Anda. Untuk jangan setia di dalam ajaran-ajaran yang keliru yang diajarkan oleh gembala upahan atau gembala bayaran. Semoga terinspirasi. Salam.